Selamat siang semuanya. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai kesadaran, bawah sadar, pengetahuan, dan implementasi di dalam kehidupan. Manusia itu memang diberikan sebagai suatu rasionalitas, sebagai suatu fitrah atau kemampuan cara berpikir. Dia bisa berpikir mengenai banyak hal, dari yang bersifat mencermati yang konkret hingga memahami sesuatu yang bersifat abstrak. Karena itu manusia bisa menciptakan pengetahuan. Dengan pengetahuan dia bisa mendeskripsikan sesuatu, dia bisa mengontrol keadaan sesuatu, dan juga bisa memprediksi suatu kejadian sesuatu. Jadi memang manusia ini yang membanggakan karenanya adalah rasionalitasnya. Lalu apakah tanpa ada persoalan antara manusia dengan pengetahuan? Tentu saja. Manusia ini memang memiliki pengetahuan dan dia bisa mengakses suatu kebijaksanaan kali ya. Lalu bagaimana ketika seseorang subjek yang memiliki pengetahuan tapi dia tidak bijaksana? Bahkan dia cenderung melakukan sesuatu yang bersifat yang bertolak belakang dengan kebijaksanaan dan kebaikan secara nilai juga. Tapi dia rasional, manusia rasional. Dan bahkan persoalannya adalah ketika dia melakukan sesuatu yang bersifat tidak baik, tapi seolah-olah dia merasa itu baik gitu. Lalu amatan dari orang mengatakan bahwa dia tidak mempraktekkan pengetahuannya. Dia tidak menghayati pengetahuannya dan tidak melakukan suatu kebaikan di ranah yang bersifat praksis. Itu hanya teori saja gitu kan. Tidak satunya antara pikiran, perkataan, dan perbuatan gitu kan. Mungkin hal ini disebabkan oleh yang disebut dengan bawah sadar. Jadi pengetahuan di dalam diri manusia itu ada yang disadari dan tidak disadari juga. Sebenarnya keadaan seperti ini dianalisis oleh seorang pakar psikoanalisa, Sigmund Freud. Dia menyatakan bahwa ada alam bawah sadar dan ada alam sadar itu. Dan pada manusia, alam bawah sadar inilah yang kadang menentukan seseorang melakukan sesuatu, memikirkan sesuatu. Sehingga ketika seseorang melakukan suatu kejahatan, melakukan sesuatu yang melanggar nilai, itu karena ada bawah sadar yang mengkondisikan seperti itu. Mengkonstitusikan seseorang untuk menerima keadaan, untuk melakukan suatu perbuatan yang bahkan jauh dari pengetahuan yang bersifat ideal itu. Misalnya seseorang yang belajar atau mengajarkan ilmu tasawuf gitu ya, berbicara mengenai kesempurnaan, tapi dalam kesehariannya seseorang itu melakukan tindakan yang tidak etis gitu kan, tidak akhlak, mengeksploitasi orang, berbicara kasar, tidak mandiri, sombong. Itu kan sesuatu yang bertentangan dengan akhlak tasawuf gitu kan. Apa persoalannya? Apa dia tidak memiliki pengetahuan? Tentu saja dia memiliki pengetahuan. Dia mengajarkan tentang tasawuf misalnya. Tapi tindakannya gitu, egoisme, ego. Bukankah di dalam tasawuf itu orang yang berusaha untuk menghilangkan egoismenya, kediriannya, yang kesombongannya, tidak bisa berbelas kasih misalnya. Tapi kenapa hal itu terjadi? Ini karena ada alam bawah sadar yang menyatakan kamu harus seperti ini, seperti itu. Itu sudah menguatkan egonya gitu. Jadi persoalan ittihadi al-aqlu wa ma'qul ini tidak terjadi.
secara permanen maksudnya. Tidak, seseorang itu punya komitmen. Seseorang itu bisa memilih untuk menselaraskan antara pikiran, kemampuan dirinya dengan suatu nilai yang ideal, bahkan atau dia memilih untuk mengkhianati gitu kan, atau tidak bertentangan. Persoalannya ketika seseorang berpindah dari suatu nilai yang bijak, maka dia sebenarnya menetapkan nilai yang lain gitu kan. Ada suatu kondisi ketidakseimbangan, ada suatu kondisi yang tidak match gitu kan. Ya, ada alam bawah sadar itu menentukan kondisi seseorang itu ternyata. Rasionalitas itu sesuatu yang nampak gitu kan. Dia mengafirmasi mungkin nilai-nilai kebaikan, kebenaran, tapi dalam implementasinya misalnya dia tidak melakukan hal itu gitu. Nah, di sini ada antara gap antara pengetahuan, perkataan dengan tindakan yang di sinilah. Dan sebagainya, itu memang ini persoalan yang bawah sadar ini tentu saja adalah sesuatu yang lebih mendalam ya, ketimbang hanya rasionalitas yang bersifat artifisial saja, buatan gitu. Ada sesuatu yang ada di kejiwaan kita gitu. Kenapa seseorang itu menjadi sesuatu yang ego, padahal secara rasional dia memiliki pengetahuan yang ideal mengenai jangan egoisme, harus jangan mengeksploitasi. Hal ini adalah karena jiwa, persoalan faktor jiwa gitu kan. Pengetahuan itu menjadi sesuatu yang tidak aktual di dalam aktivitas kesehariannya karena mungkin ada gangguan jiwa gitu pada seseorang itu, sehingga ilmu pengetahuan, nilai dan implementasi kehidupannya tidak bersatu, tidak unity gitu kan. Nah, Sigmund Freud dengan teori jiwanya berusaha menjelaskan bahwa ada disebut dengan konstitusi jiwa manusia itu. Ada ID itu, ada keliaran, libido, kemudian ada super ego, adalah sesuatu yang kondisi keadaan di mana kita selalu wajib merasa ingin melakukan itu, harus wajib sesuatu yang mengekang. Keseimbangan antara ID atau libido dengan super ego ini akan mencapai sesuatu yang keseimbangan dalam ego gitu. Jadi harus seimbang gitu kan, jangan terlalu marah, jangan terlalu penakut. Nah di sini bahwa penentuan seseorang di dalam implementasi kehidupannya itu ditentukan oleh dia membuka ruang kesadaran, baik itu yang bersifat rasional dan memperluas kesadaran mengenai dirinya yang lebih mendalam, sehingga inilah yang disebut dengan introspeksi gitu kan. Introspeksi diri itu benar-benar memahami sebagaimana kita mengetahui bahwa sesuatu rasionalitas, pengetahuan yang bersifat rasionalitas, ideal, nilai itu sudah terbukukan, sudah tersimpan mungkin ya di dalam pengetahuan, buku. Tapi itu harus menjadi sesuatu kesatuan dengan diri kita. Itu ya kita harus memeriksa dulu, kita sanggup nggak ya melakukan itu. Hari demi hari, mungkin setiap hari kita harus mengevaluasi itu gitu. Apakah apa yang kita lakukan itu memang sesuai dengan pengetahuan yang kita pahami? Apakah kita komitmen untuk melakukan hal-hal seperti yang kita pahami sebagai suatu pengetahuan ideal? Nah itu persoalannya. Tidak semua manusia berusaha. Manusia memahami yang ideal, tetapi tidak semua manusia melakukan suatu perbuatan yang ideal. Lalu bagaimana ingin berbuat sesuatu secara ideal? Dia harus belajar untuk menyempurnakan dirinya. Dengan apa? Bukan sebagai sesuatu yang abstrak ya pelan-pelan.
tetap bersifat rasionalitas itu tentu sesuatu yang baik. Kadang kita tidak rasional juga. Tidak rasional itu dalam artian kita tidak mau bekerja, berpikir keras, tidak rasional juga. Kemudian ya ini adalah sebagai sesuatu pilihan. Kita mau melaksanakan suatu nilai atau tidak suatu nilai tergantung pilihan kita juga. Dan setelah itu kita jangan berharap menjadi manusia sempurna kalau kita tidak mau berbuat sesuatu yang ideal, tidak sempurna. Kalau kita memang tidak melakukan sesuatu yang ideal, sempurna, dari itu akan ada gap, sehingga kita akan mengalami suatu kekecewaan, frustasi, bahkan halusinasi gitu. Kita merasa diri kita telah melakukan banyak hal, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai yang diinginkan. Ini bukan persoalan solipsisme. Nanti apa yang kita lakukan, hukum alam inilah yang akan menentukan kebaikan kita dan kebahagiaan kita juga. Terima kasih.